memerintahkan untuk sujud iblis kepada Nabiullah Adam, sehingga dia tidak mau sujud karena disebabkan merasa dirinya besar. Sehingga dengki iblis terhadap Nabiullah Adam. Al-hasadu nau'ani. Jadi sepintas nilai, yaitu pengertian makna dengki. Makna dengki hana cinta terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudara kedanyo, sehingga tak cita-citakan berhilang nikmat tersebut. Itu namanya dengki. Salah satu keduanya dua pembahagian dengki, kirahatun nikmat wa hubbu zawaliha anil mun'im alaih. Benci terhadap nikmat dan cinta hilangnya nikmat daripada orang yang diberikan nikmat di atasnya. Anak senang, galak tu bergaduh nikmatnya, nyokai na penyakit dengki. Itu yang pertama. Yang kedua, hana cinta hilangnya nikmat, watamanni mislaha, dan bercita-cita misilnya nikmat. Bak saudara katanya yang lebih kelebihan ya Allah, apakah kelebihan harta, kelebihan pangkat, kelebihan populer, katanya hana galak tu bergaduh nikmatnya. Akan tetapi berkekal nikmatnya baji, tapi bergebi oleh Allah kepada katanya misil saudara katanya. Yang punya bahasa katanya ribtah, cemburu. Cemburu itu baik, tapi dengki itu haram. Iaitu benci terhadap nikmat dan cita-cita bergaduh nikmat terhadap saudara katanya. Nyo bahaya. Jadi dengki yang arti benci terhadap nikmat dan tak cita-cita, tak cintai berhilang nikmat daripada saudara kita, itu haram dengan tiap-tiap hal. Kecuali baru kita dengki nikmat yang gebi oleh Allah kepada orang fasik, yang orang fasik tersebut dengan nikmat tersebut dia berbuat haram. Nasira orang fasik, Allah gebi kekayaan kepada orangnya sehingga dia semakin menjadi-jadi fasiknya, makin le maksiat. Itu latih bergaduh nikmatnya, harta yang gebi keji berhabis, berbangkrut di beli masih itu boleh. Ya. Seperti orang fasik tersebut berbuat kerusakan, menyakiti orang lain, maka tidak apa-apa cinta hilangnya nikmat daripada orang fasik, sekira-kira dia hanya nikmat itu sarana untuk berbuat kerusakan. Nyana upu lagi nya. Bahkan karena itu sama dengan yang bahagian daripada cinta kepada kebaikan, benci kepada kemungkaran, bahkan diperintahkan. Ya. Yang apa? Yang menyuruh paseknya dengan nikmatnya negonya tertolong untuk mengerjakan yang haram. Makin kaya tetapi makin meraja-raja. Ya. Yang ada masalah. Dan ditunjuki di atas haram dengki oleh beberapa hadis yang kami nakalkan akannya nekele Imam Ghazali. Lagi buno al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Pakan dengkinya adalah merupakan satu bahaya yang sangat besar. Dan bahwa ini benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita dan cinta kita untuk hilangnya nikmat tersebut, itu sama dengan seseorang itu benci bagi hukum Allah. Ini efek ini kepada tauhid. Jadi kadang-kadang orang yang nak dengki bisa-bisa memasalah tauhidnya. Ya, maka ini ke tauhid pondasi yang kong le. Dah pondasi yang kong. Bertayakin orangnya yang bawa semua yang terjadi di alamnya, baik itu nikmat dunia ataupun nikmat akhirat, itu semata-mata karunia Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang kehendak, Allah yang bi. Katanya tamita rezeki kaya, nya Allah bi kaya. Nya buta yakin ni. Ya, kadang-kadang berat buta yakin. Bane kan hasil usaha. Betul tapi sebab. Karena Allah Taala
gebi sesuatu banyak melalui sebab-sebab. Ada yang tidak ada sebab. Nabi Allah Adam ke hana sebab. Hana mak ke hana ayah. Nabi Isa hana ayah, hana sebab. Karena sebab terjadi seorang manusia dengan proses perkawinan, pembuahan sel telur dan sebagainya. Nyo hana sebab. Nyo kehino beda katanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah, dengan Qadiriyah dan sebagainya, ajaran-ajaran yang sesat. Karena itanya tak yakin yang bahwa yang memberi bekas Allah. Mungkin gebuka hijab untuk gebuka hijab dah kala Allah yang pembuat. Nya terhijab. Urang-urang makrifah hana terhijab ni. Dia kala ni gonya yang bawa seolah-olah yang berperan hanya Allah. Contoh menurut tunggu mangan. Nah ta nonton ni tanyo punya wayang handeuh pemain dalang ni handeuh iu bidu imaen nya urang hana mufom uman cukup 3 nya bunan nan wayang hana tinggal dili jemun ku 3 padahal wadai kalon kontrol lagu ada yang dalangnya yang bermain nyo punya urang kagedepu yang bawa wayang goleknya ada yang berperan di belakang layarnya. Menan ke urang-urang makrifah, bahkan urang ahli makrifah hana masalah ahli sapu. Ya. Karena urangnya kadeuh lah mata hati gonya bahwa Allah lah yang berkehendak. Itanya handeuh lom. Watai handeuh seolah-olah itu hasil dari usaha manusia. Itu hasil dari perbuatan ataupun alam-alam yang terjadinya. Kejadian alam dan sebagainya. Nyo kehino tauhid bekeng. Utang etika yang bahwa Allah kadir. Nyo kehino etika 50. Allah murid. Allah kadirun. Ya. Allah berkehendak. Allah yang berkuasa. Nyo kehino buputuh. Yaitu pemahaman itu terhadap etika 50. Maka nyo kehino wajib dalam etika 50. Bu mengerti, bukan hanya hafal wujud kidam baka. Bu mengerti apa itu wujud, apa itu kidam, apa itu baka. Supaya watai kajiannya ka mantap. Dak ada kali tua-tua watai tak dengar ka mudah untuk tak faham. Nyo ino penting etika 50 yang wajib tak kuasai, tak mengerti, tak pahami, bahkan tak hafalkan. Yang hafal kepada anak-anak katanya di gurau-gurau. Jadi orang yang benci terhadap nikmat kepada saudaranya itu, dia itu marah terhadap qada Allah Ta'ala pada melebihkan sebahagian hambanya terhadap nikmat. Allah lebih nikmat, gebi kepada si A, hana gebi kepada si B. Yang so berkehendak Allah, so bi Allah. Berarti katanya hana senang, sama dengan katanya hana senang kepada perbuatan Allah. Kiban dalam hadis kursi, barang siapa yang tidak rida terhadap hukum lu, tidak syukur terhadap nikmat lum, tidak sabar terhadap cobaan lum, maka hendak keluar ia daripada langit bumiku mencari Tuhan selain aku. Nyamban bengih Allah terhadap urang-urang yang hana rida. Sama dengan ketanya yang dengki, itu yang hana rida kepada perbuatan yang Allah kerjakan. Siro ayah hana rida bagi peng ke anu na 5,000 10,000 karena bervariasi anu na TK na SD na SMP bengeh anu protek kibar respon dari orang tua tersebut keun yang hana katerima lagi lebih kami minta gerawak nah ke nyampan perbandingan marahnya Allah apabila kita tidak rida. Berarti orang yang dengki itu tidak rida terhadap hukum Allah. Dan mulai demikian marah terhadap hukum Allah itu tidak ada keodoran padanya dan tidak ada rusak, hana kemaafan yang bahaya. Dan wa'ayu musibah, wa'ayu maksiat. Apa maksiat yang terlebih besar di atas benci engkau bagi kesenangan orang muslim? Watra musibah, maksiat yang paling raya. Berarti sama dengan hana maksiat yang paling raya selain benci kitanya terhadap kesenangan saudara katanya yang muslim yang Allah berikan kepadanya. Ini hana sempurna imannya hana cinta ke saudara lagi cinta ke raud. Kejut cukup berat pengaruh cintanya. Daripada ketiadaan bahwa adalah bagi engkau itu mudarat. Gebi kepada saudara katanya hana mudarat. Bahkan harta katanya kecuali oleh Allah. Kan jatah katanya kecuali oleh Allah gebi keji.
Berarti pupasai katanya untuk benci itu terhadap nikmat saudara. Dan kepada ini mengisyarah ianya Allah dalam Al-Quran, wa in tamsaskum hasanah tasuhum wa in tusibkum sayi'ah yafrahu biha. Nya urang kafir, jika kamu menimpa akan hasanah, ya, ditimpakan akan kamu akan hasanah tasuhum, mereka berbuat buruk. Hanaga ni, jika menimpa keburukan mereka senang. Nyo awak-awak munafik, ya, kan, kepada para sahabat Nabi waktu gebi musibah senang, ya. Dan ini kesenangan itu adalah merupakan kesenangan yang bersifat dengki, ya. Senangnya dan dengki itu sesuatu yang lazim. Waktu kita nyo senang gebi musibah kepada saudaranya, lazim dengki, mesti dengki. Ilung senang tapi ilung hana dengki, hana dapati. Waktu senang tu terhadap musibah yang menimpa saudara kita nyau, nyan pasti kita nyau nyan na dengki. Waktu dengki pasti na senang. Dengki ke saudara kita terhadap nikmat pasti senang ditanya waktu gebi musibah. Nya ada pegah hana ceritanya ilung hana tu. Karenanya hana pada pungkiri karena sesuatu yang lazim. Lazim waktu senang terhadap musibah saudara, lazim dengki. Ya. Nakil Allah Ta'ala wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Nyo kejadian orang-orang kaum Ansar. Kaum Ansar waktu Nabi hijrah, Ansarin, waktu kaum dari Mekah ke Madinah nyan muhajirin. Ansar urang Madinah. Urang Madinah nyo hana dengki, hana merasa kecil hati ke waktu gebi li Allah kepada kaum muhajirin. Mereka itu mempunyai rezeki yang banyak melimpah ruah. Hana bengih, hana kecil, hana merasa kecil hati. Nyo kaum Ansar. Sehingga Allah ni puja kepada urangnya. Jabatan kepada kaum muhajirin. Ya kan, karena kan bangun negara di Madinah. Ya, para sahabat dari muhajirin tu. Ya, karenanya keluarga Nabi, ya. Tapi kaum Ansarin hana merasa kecil hati. Ini kadang-kadang kena watena pendatang kampung katanya, urang tamong, na jabatan, karaya dan sebagainya. Ini akan merasa kecil hati. Nyokuh urang-urang yang sifat dengki. Jadi biji contoh iaitu kaum Ansarin, mereka itu senang, hana merasa kecil hati. Sehingga Allah ni puja kan. Lagi Allah ni puja para sahabat yang dari Mekah yang mereka hanya beribadat, tinggal di pojok masjid Nabi. Ibadat kalau sehingga ni puja mereka urang-urang di luar, urang jahil disangka mereka itu orang kaya. Jadi samping masjid Nabi nya, samping makam Nabi na tingginya urang kerja kedih kagala namanya nyahinan ahlu sufah. Ahlu sufah yang kedua ibadat karo. Dan mereka tidak memberatkan orang lain. Nyampan. Sehingga kadang-kadang hana pada urang hana kepunya makanan, tapi hana agak mengeluh. Sehingga urang lain pakai cukup kaya urangnya hana minta sapu. Ya. Yang dipuja oleh Allah. Nyampan hebat. Berarti Allah puja orang. Mamanya Allah puja, dak hana puja oleh manusia hana upu. Tapi punya Allah hana puja walaupun kafiral katanya orangnya hana yum. Karena Allah hana viral ba Allah. Ya. Adapun munafasah, ya, berlomba-lomba pada kebaikan maka tidak haram. Si A belum mato ini berlomba-lomba tanya hana upu. Selama hana alamate itu matoji begadau. Ya, benar kan? Ya, itu tidak masalah. Wa fi dzalika fal yatanafisil mutanafisun. Maka hendak berlomba-lomba urang yang berlomba-lomba. Karena Allah Taala sabiqu ila maghfirah mir rabbikum. Berlomba-lomba kamu kepada mencari keampunan dari Tuhan kamu. Berlomba-lomba ibadat. Igop sembahyang sunat 10 rakaat itu 20. Berlomba-lomba. Igop ja sumajid le bawa teh, itu le mau bawa teh begitu aja, betul-betul. Nyan giyu oleh agama.
Nakala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada ila fisnataini, tidak ada kedengkian kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Seseorang yang diberikan akannya oleh Allah harta, maka dipergunakan habis harta pada kebenaran. Yang berlagai bercemburu dia. Bergebi dia lagi yang babi. Dan seseorang yang nabi oleh Allah ilmu, maka dianya beramal dan mengajarkan manusia dengan ilmu. Bercemburu, ya, ada masalah. Maka tidak ada dosa di atas orang yang cemburu pada nikmat tersebut. Dan rindu dia bagi dirinya misalnya. Ya. Kapan-kapan selama tidak cinta dia akan hilangnya nikmat daripadanya saudaranya. Dan tidak benci berkekalannya nikmatnya hukum lagi. Adapun tak cita-cita ini nikmat orang lainnya, yang beda dengan neki benar. Tak cita-cita le katanya nikmat yang lebih ke si A, bu berpindah kepada katanya karena galak. Ha. Bu pindah, iji gebi jabatan. Jabatan ji berhut katanya. Ya. Kan tak cita-cita hilangnya nikmat. Anak cita bergaduh nikmatnya, tapi benar katanya nya juga tercela. Yang lebih lagi nya. Anak cinta ditanya. Bergaduh nikmat ji. Tapi nikmat ji benar katanya nya hanjut. Dengan tanya pun bergalak ada try yang kena bagop. Posisi yang jut iji gebi jabatan li Allah, itanya pun bergebi jabatan ji bergaduh. Iji lebih kaya oleh Allah, itanya pun lebih kaya ji tetap menteng utuh, nyoh ada masalah. Yang baik, iji kaya ji baik lebih war beradanya, itu yang tidak boleh. Fala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan engkau cita-cita sesuatu yang Allah berikan akan sebahagian kamu di atas sebahagian. Baik galak dia nak ragi bi ke kau. Baik umbinah kepada katanya, wah. Ya, tapi bergebi lagi nyan. Nyoh hana masalah. Ijih gebi nikmatnya itu pun bergebi lagi nya. Dan hana tak rencanakan bergaduh nikmatnya. Cuman pun sebab-sebab terjadi dengki. Asbabul hasad, sebab-sebab dengki yang tercela itu ada jalan masuk yang sangat banyak. Nyoh letatat. Ketanya, ini ke perlu ilmu. Jalan masuk sehingga timbul dengki dan sebab-sebab yang sangat banyak. Di antara sebab yang sangat besar, faminhal adawah, sebahagian daripadanya jalan masuk dengki, sebab-sebab timbul dengki itu permusuhan, wal baghdha dan marah, bengih. Permusuhan dan bengihnya akan melahirkan dengki. Yang hana patah pungkiri. Ya. Nyokino katanya han gebi bengih han gebi bermusuhan. Dan ini sebab asyaddu asbabil hasad, itu paling berat segala sebab-sebab dengki. Paling bahaya. Paling besar. Pakon menan. Karena bahwa seseorang yang disakiti akannya oleh orang lain dengan satu sebab daripada beberapa sebab, dan bersalahan ianya orang lain akannya pada maksud daripada beberapa maksud, itu akan membuat marah hatinya. Katanya utungku, wate disakiti legop, wate di mukhalafah katanya hanai patih legop, nyo akan membuat marah. Dan membuat marah di atasnya, dan akan terjadi marahnya dalam hatinya, yaitu akan dendam. Ya benar. Wateka bengih, kita mau ngelamati itu terjadilah dendam. Ya. Dan wateka dendam akan dikehendaki oleh dendam, yaitu untuk melampiaskan, membalas. Jikun kutanya, lam keinginan ada dan nyolo akan balah, yang pasti na. Ni pengennya akal pengen balah, yang pasti na. Nyo efek daripada dendam. Maka jika lemah seseorang, tak balah dia nunggu. Karena kadang-kadang orang yang tak dendamnya lebih hebat koknya.
lebih cara ngoknya. Oi lebih ngoknya. Itanya hak ita balah. Ya. Dicinta dia bahawa akan terjadi balasan oleh masa. Pastilah mati katanya. Pasti terjadi balasan suatu saat. Ya. Nyan efek je. Sehingga lah mati itu dengki timu. Dia kena nak bengih pun. Maka ia sebab yang paling raya dengkinya itu bengih dan permusuhan. Maka ini orang lebih bermusuhan. Dan terkadang-kadang akan mencegah, menghilangkan demikian di atas kemuliaan dirinya di sisi Allah. Nya efek ji. Tanya hana le mulia ba Allah Taala. Bahkan karena sampai-sampai lah mati na permusuhan. Na sifat bengih. Hana yum le ba Allah ni. Walaupun kadang-kadang ba manusia cukup ibu hiu. Puatra tak minta ba manusia ni. Maka kapan-kapan menimpa musuhnya seseorang oleh satu bala, senang ia dengannya bala. Ya. Nya efek guna apa? Dendam kesumat ikut. Dendam yang terpendam dalam hati kitanya. Itu waktu gebi musibah, ya, senang. Ya. Dan zannya seseorang yang dengki itu mukafah balasan daripada jihad Allah Taala di atas marahnya. Ya, kan kagak balah oleh Allah. Kena tanya kadang-kadang orang yang sakiti kita nyonya nyona. Waktu sakiti kita nyonya dia bengih tu. Timuh dendam hati. Waktu gebi musibah oleh Allah, nya hancur. Kagak gebi musibah tak perlu akai. Nyona tu. Nyanyan efek je. Ya, waktu gebi musibah kepada saudara kita tapi kele kita yang bawa nyan balasan daripada Allah terhadap keburukan yang dipubur kepada kita. Ya. Dan sesungguhnya musibah itu karena haji bunuh disakiti kita nyo. Ya. Nyo efek ji. Baik pandai mendalih ha? Pandai mendalih. Dan kapan-kapan mengenai ianya musuhnya seseorang akan nikmat, buruk sangka dia akan demikian. Pakon han senang karena berlawanan maksudnya. Karena maksud kita nyo terhadap orang yang terbenci dia bergebi satu musibah. Nah, tapi waktu gebi nikmat karena senang kita. Ya. Dan terkadang-kadang tergores dalam hatinya bahwa sesungguhnya tidak ada kedudukan baginya di sisi Allah. Sekira-kira belum membalas dia baginya daripada musuhnya yang telah menyakiti akannya. Kenapa model laginya? Yang nak balas lo hana senang. Yang bahaya. Ya. Bahkan diberi nikmat kan di atasnya. Ya, kadang-kadang ditanya, tak balah anak kan gebi nikmat oleh Allah. Ya kan? Gebi nikmat kepada musuh dunia bunuh yang tak bengih. Dan dengan kesimpulan, dengki itu melazimi akan marah dan permusuhan. Tidak terelakkan keduanya. Nyo dengki bunuh. Ketika dengki nya lazim bengih. Lazim terjadi permusuhan. Tidak bisa dipisahkan. Dan hanya saja rayah hasil ketinggian orang-orang yang takwa itu bahwa tidak benci dia, tidak benci akan demikian daripada dirinya. Ya, nyok kesimpulan inti orang yang takwa. Hana sifatnya. Berarti kita nyok menyena galom keun urang bertakwa. Karena mana takwa pun imtisalu awamirillah, tak patuh perintah Allah. Tidak boleh marah, tidak boleh dengki, tidak boleh dendam. Berarti hana dapat Tuhan, kena orang bertakwa. Yang pegah takwa adalah merupakan laksana satu jalan yang lurus. Orang yang menempuh jalan dia akan selamat. Takwa laksana tali yang kokoh, yang dia apabila berpegang dengan tali tersebut dia akan selamat dunia dan akhirat. Di inti takwa. Jadi puno sebab dengki yaitu permusuhan dan marah. Dan sebahagian daripadanya sebab dengki hubbur riyasah, cinta kepemimpinan. Wa talabul jah, cinta kemegahan. Ya galak wujud ke pemimpin ini. Dalam perangkat kampung wujud ke pemimpin. Di satu instansi wujud ke pemimpin, galak dia terkenal. Dengan bahawa ada dia itu sendiri
tidak ada bandingan. Bukan sirau, saya agak miagam. Bersirau tanya yang di hati. Nyo sebab je tungku. Watai kalangan karena cinta riasa. Makanya salah satu maksiat batin hubul jaham. Hubul riasa, cinta kemegahan, cinta kepemimpinan. Nyo hanagot. Watai ka cinta tanya. Ka nalawan. Karena saingan. Baiknya galak tu. Pusing biasa-biasa mentau. Yang kira apa? Seorang pemimpin menawarkan diri untuk dipilih, nyo hang dipilih li. Orangnya hang ali lah kenyang kan tak minta. Yang itulah yang kenyang yang dipilih. Tino nak dua calon. Ji hai tim. Tiro tu galak ai. Nya yang you pilih lah mahkamah yang urusan timnya. Mana han tim kau hai tim sama sekali. Hana time rupa. Kami hai tim mana pilih ka? Jika hai tim sama sekali. Tajuknya tim nasa dan tu kan. Mana ji hana galak kita. Kan ambisi dah. Nyo yang tak minta payah. Jadi cinta kepemimpinan, cinta kemegahan, nyo adalah sesuatu sebab yang menyebabkan timbul penyakit dengki. Karena seseorang itu ingin sendiri, tidak ada bandingan, tidak ada musyarikat pada kedudukan. Dia akan memburukkan wujud lawannya. Tena lawan kabruk niat. Berdalu, bergagal dan sebagainya. Nyo bahaya. Wa minha dan sebahagian daripadanya khubusun nafsi. Buruk hati. Ya, nyo cukup hek dalam buruk hati itu. Buruk hati dengan kebaikan bagi hamba Allah Ta'ala. Allah beri kebaikan kepada orang lain. Dia hana senang tu. Buruk hati dengan kon gara-gara bengeh dia, hana bengeh dia tengok. Kena urus hana bengeh biasa betul. Hana galak ke kepemimpinan. Tapi karena buruk hati, ya, dengan sekira-kira berat di atasnya bahwa disifatkan di sisinya akan bagus hal hamba orang lain. Nah, urang pegah cukup gawat hana senang dia tengok. Jadi katanya tidak ingin disebut-sebutkan di sisi kita bagusnya orang lain, lebihnya orang lain. Sehingga ini buruk hati itu gara-garanya. Ya. Maka pada barang-barang yang diberi nikmat di atasnya, apakah sijih cukup ke akal, ini hana senang. Sijih cukup pemurah, hana senang ditanya. Ya. Pakai hana senang, baik bengeh dah hana kan dia. Nyo karena buruk hati. Ya, lagi payah tak pegeli hati dia. Dan senang ia dengan disebut luput tujuan salah seorang. Wateji kagagal, ites kagagal, itu senang tu. Ya. Dan goyang urusannya, nah problem dalam kehidupan rumah tangga ji kagagal, itu yang senang tu. Ataupun sempit kehidupannya, rezeki, itu yang senang tu. Nyoba ayat. Makanya kita bercinta ke saudara. Ya. Maka dianya seseorang yang buruk hati tersebut selama-lama cinta dia akan sebaliknya bagi orang lain. Lagi sebalik bunuh. Dan kikir ia dengan nikmat Allahnya sebab ji. Ini krit. Urang krit laganya draw kanan terkah, gom terkah bengeh. Namanya urang krit. Dan kikir ia dengan nikmat Allah di atas hambanya. Ya. Nyampak kena urang laganya. Draw kang bi gop ibe. Ya, nya cukup bro urang. Seolah-olah mereka itu mengambil mereka itu akan demikian daripada miliknya. Seolah-olah gop kecoh jatah katanya. Kecoh harta katanya. Dan mulai ini tidaklah baginya sebab yang zahir kecuali karena buruk hati. Ya. Pada tabiat. Ya, nunggu buruk hati tabiat anak god. Nyana tu. Ya, nah urang tabiat ke Yohana god. Dan bermula mengobatinya itu sangat sukar. Ya, yang cukup hebat dah buat. Menyebruk hati itu cukup berat dah buat untuk bekna dengki. Bahkan karena sesungguhnya itu keburukan pada tabiat. Tidak faktor luar, faktor dalam. Menyimpan curi dalam rumahnya sangat sukar katanya, cegah. Menyimpan curi luar mana dah? Tak pusat pam, tak pakai CCTV. Nyoi dalam. Dalam rumah dia yang nak pencuri, gimana cara? Tak bawa CCTV ya? Mana mungkin? Gerok-gerok.
cukup sukar. Jadi penyakit di dalam rawat menyabuno cinta kepemimpinan nyan faktor luar. Ya, permusuhan faktor luar. Tapi ate dan naga tungkunya cukup head. Makanya kehino ubat ati boleh. Ya kan? Ya. Ubat hati ya. Tahajud malam. Kena lagu ubat hati ada 5 perkara. Baca Quran, tadabbur makna. Zikir ya. Boleh tak mengen urun saleh, tak mengen urun ngasin. Ya. Tak cintai anak yatim. Yang apa nak amalan. Nak amalan bak puro Asyura. Ya. Nyokan karap kita mau katanya Asyura, insya-Allah malam Senin. Ya. Di samping giyu puasa, karena tak puasa urung Asyuranya akan menghapuskan kesalahan situn baru. Nyangkut urung Asyura. Dan puasa yang sangat dicinta oleh Allah Taala sesudah Ramadan itu puasa bulan Muharram. Yang Asyura, menyai lebih gelom Tasu'a dan Asyura. Menyai Asyura boleh saja. Ya. Amalan yang giyu bak urung Asyuranya. Yang pertama kita malamnya di pudi malam. Yang malam Senin. Minimal tak pudi benar jamaah maghrib dengan isya. Benar baca Quran, benar zikir. Jadi giyu pudi malam-malam besar. Karena ciri-ciri orang yang dicinta oleh Allah, ya, gebi kesanggupan untuk menghidupkan malam-malam besar. Orang yang gelakna oleh Allah, malam-malam besar dia lalai dengan maksiat. Ya, mudah-mudahan katanya bergebi kesanggupan untuk tapudip. Pula amalan yang sangat besar. Apa perimbuh amalan yang sangat besar itu puasa dan meluas-luas rezeki terhadap keluarga. Ya, jadi tengok tambahkan durilah untuk keluarga tu. Bak urau Asyura dan malam Asyura. Ya berokon kadang-kadang biasa mantaunya bu mewah bacu. Tapi baik boros. Yang giyut, barang siapa meluas-luas rezeki, memudahkan meluaskan rezeki terhadap keluarganya pada urung Asyura, Allah akan mempermudah rezeki dalam setahun tersebut. Ya, nyo amalan ba urung Asyura. Nanti perlu hubung. Kemudian dalam amalan silaturahmi. Ya, tak kunjung urung malim. Silaturahmi. Nyoro yang lebih. Ya. Kemudian pula amalan. Amalan termasuk iaitu guyu-gusu ulayan yatim. Ya. Yang baru Asyura walaupun guyu-gusu ulayan yatim kapan saja boleh. Ya amalan tambahan. Ya. Yang kepegah barang siapa yang keras hatinya, yang hubungan kenal, hubungan ke hati penuh, tabiat. Barang siapa yang keras hatinya, nyan untuk salah satu ubat iaitu guyu-gusu ulayan yatim. Dari anak yatim. Ya, yang betul-betul ini yatim. Mana yatim nunggu yang kalau balik. Yang kau balik anak ke anak yatim. Mak katanya anak yatim ti kau balik anak liayah. Jadi gusu oleh yatim bah dari dikut ke. Ya. Nyan tata cara aja. Maknya anak mutu ataupun anak biasa dari ke likut. Nyan ditna anak yatimnya akan menghapuskan dosa katanya. Tinggikan derajat katanya. Mana ada gusu mentau itu tu. Tajuk sedekah, tak sayang, tak beri makanan. Ya kenanya lemak oleh dekat tepung tak beri, kan? Pun nama oleh lu. Ya kan bengeh. Ku kasih sayang. Tapi sesuatu. Ya. Nyo amalkan. Ya kan? Amalan dalam urau Asyura. Jadi untuk fadail amal. Dan juga bisa melembutkan hati katanya. Ya, kadang-kadang keruh hati lawannya. Sombong, ya kan? Merasa kitalah yang paling benar. Makanya bila apa pula kan? Ya, mudah-mudahan dengan berkah anak yatim. Karena anak yatim mana yang disayang Rasulullah, dia pelembut hati katanya. Ya, kita hadirkan hati dia kasih sayang. Jadi berat sehingga puno punya keras hati puno mengkal hati, bro hati, yang faktor dalam bukan faktor luar. Sehingga disurahkan akan hilangnya. Dan sungguh berhimpunlah sebahagian ini sebab menopu permusuhan, bengeh, cinta kepemimpinan, bro hati, dan kadang-kadang berhimpun sebahagian ini sebab atau kebanyakannya pada seseorang. Jadi hanala sebab, sabar sebab, nyan hana berat apa kata.
hana sukar untuk menghilangkan penyakit dengki. Atau mandum-mandum na adanya. Bengih na. Permusuhan na, cinta kepemimpinan begitanya dia teuh pina. Ate terberuk. Nya cukup sukar. Maka besar padanya oleh dengki dan kuat dengki. Tidak dikuasakan besertanya di atas menghilangkannya. Nah kadang-kadang otak berat dengki tunggu, hanjil dia som mitanya, dede je. Ya, tidak disanggupkan besertanya sebab-sebab dengki di atas menyembunyikan dan berbuat baik. Ya, bahkan dapat membukakan hijab munyamalah. Dia berusaha agak-agaknya hadir agak li. Dia merumpuk masa muka. Ya. Dan zahirlah permusuhan dengan terang-terangan. Ya, nampak. Azanallah. Semoga kita berlindung daripada Allah pada demikian dengan karunia dan lemah lembutnya Allah. Nyo bahaya, eh? Una kira-kira yang kurang umum. Nanti insya-Allah akan kita pelajari bayan obat-obat yang dapat menghilangkan penyakit dengki dalam hati. Resep. Jadi resep. Jadi Imam Ghazali lah kenyal, perah bahaya-bahaya, pakon bahaya, kibancara tak pegadah penyakitnya. Ini ubat dah, pakon kena darah tinggi. Sebab darah tinggi, ya kan? Dan bahaya darah tinggi ke pekah. Kemudian kibanca cara tak hilangkan, tak pegadah darah tinggi. Menan ke kita Imam Ghazali. Perah hele dengki, bahaya dengki. Ubat-ubat untuk pegadah dengki. Jadi insya-Allah untuk pertemuan ke depan. Una kira-kira yang kurang mengerti nawat ilmu menyati. Gimana? Ini contoh di masih ini bersaing dalam pimpinan. Ya. Boleh bupati. Bupatinya 2 periode. Dia bicara berkali punya bertanya periode kedua. Yang kipan yang berpotensi sekitar kena bertelurnya. Punya kedua kali, dia berpot. Mesti batin dia karena nana cinta kepemimpinan kan? Anjir na dua miagam benar. Cinta kepemimpinan begitanya wajib. Kita mengelam bahagianya ni. Pasti tak kepemimpinan, budaya kecil, budaya ilmu. Niat tu orang tu tak amar ma'ruf nahi mungkar niat. Be niatnya budaya uji, bagaimana? Itu hana apa bukan hana gelarang. Jadi pemimpin hana gelarang, niat baik pun. Ya kan? Ingin ditanya untuk tak pubut. Kadang banyak hana tamah jabatan, hana bisa tak kerjakan. Ya, tak kecil itu tak tu kampung. Tu bahkan ya awal dah masuk surga pemimpin ya. Pemimpin. Jadi satu segi hana god, pakon hana god. Satu segi god. Jadi harus nak klarifikasi, pakon hana god, pakon god. Jadi kan mutlak hana god juga pemimpin. Nah, yang god kebukti awal dah masuk surga pemimpin. Itu kena nilai tambah. Jadi ubat dengki dan ubat yang hati yang buruk itu bukan minta. Yang di antara aja tu lemu hati tu. Mana gadungku konya nak gusu tapi apa yang lemu. Kadang lagi tak tahu penyakit. Kan? Payah seri bero dah gusu ni yatim. Betiro jadi murup penyakit. Nyo di antara aja. Salah satu sebab li ulama untuk melembutkan hati dengan tak usap kepala anak yatim. Betul-betul dengan cinta benar. Baik geria, baik tak pedih bagop. Tak betul loh tanya satu dunia ni yatim, benar. Tapi terka. Ya. Jadinya nak amalan-amalan ke tu Muharram yang pertama iaitu tapudib malam tak ibadat berlebih. Amal bak bulan bak Asyuranya berlebih. Kemudian siangnya mudah-mudahan pergi tak puasa dan amalan-amalan juga urun jamun nak pubut. Nenek tanya kan bubur Asyura. Nyan pun nilai sedekahnya. Jadi kan buburnya maksudnya. Inti sedekah karena itanya uronyan giyu beluah-luah, giyu meluah-luah. Rezeki katanya, giyu sedekah orangnya. Uro lain hana sedekah, uro besarnya benar. Pakon karena pahala haji gelipat gandakan. Tinggalnya nepegah urun yang dicintai oleh Allah, lebih kesanggupan untuk mengerjakan amal yang lebih pada waktu-waktu yang lebih. Ya. Iza ahabballahu bi'abdin ista'malahu fil awqatil fadilah bil amali salih. Apabila Allah cinta seseorang hamba,
pergunakan hamba tersebut pada waktu-waktu yang fadilah yang lebih dengan buat-buat yang good. Ya. Malam Raya, malam Nisfu Sya'ban. Ya. Malam-malam yang good. Hari malam Jumat, Urah Jumat. Yang termasuk itu malam Asyura dan Urah Asyura. Malam 10. Insyaallah malam Senin. Urah Senin, jadi kita tingkatkan amal. Dia beda, sama tapi. Hana meningkat. Urah god, ya kan? Bulan god. Kan ada kejadian-kejadian bak Asyuranya. Selamat Nabi Nuh, selamat Nabi Musa, akan diciptakan rohnya Rasulullah bak Urah Asyura. Jika pegat bubur Asyura karena tema kisah Nabi Musa. Ya, sapat, ya, kacang-kacangan tu. Yang urawai sapat kacang-kacangan. Pun nilai filosofi sejarah. Cinta kepada kebaikan. Mai tengok kan mesti tak pegang buburnya, tak berkah, tak makan duri, tak abu, kuih dan sebagainya. Yang ada masalah. Baik urut-urut sama tapi. Urut lain hana sedekah, urut tapi hana. Urut lain biasa-biasa, urut luar biasa. Ya, nah kemudahan. Bah boleh habis dia hana uku. Tak pegangkan duri, tak bagi ke anak yatim, ke saudara, bahkan apa lain urang puasa. Tak berkah ke urang puasa. Nyo tenda rezeki yang berkah dan umur yang berkah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita baik dan tingkatkan amal kebaikan bak urang Asyura tersebut.